Dorama ini bercerita tentang seorang siswi SMA bernama Koumi yang tidak pernah akur dengan ayahnya yang bernama Kyoichi. Namun suatu hari, Koumi bersama ayahnya terlibat sebuah insiden yang mengakibatkan mereka bertukar tubuh. Apakah Koumi dan ayahnya dapat kembali ke tubuh asli mereka? Bersama saya Hendy, kita masuk ke alur cerita dorama berjudul Seven Days of a Daddy and a Daughter. Hari itu seorang siswi bernama Komi akan mengikuti ujian masuk di salah satu SMA. Karena terburu-buru datang, ia tak sengaja menjatuhkan barang-barangnya. Saat itulah ada seorang siswa senior memanggil Komi karena dia menemukan kartu ujiannya yang terjatuh. Komi langsung terpesona dan jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap siswa bernama Kenta itu dan menganggap pemuda itu bagaikan seorang pangeran berkuda putih. Scene beralih ke 1,5 tahun kemudian. Hari itu Komi menonton pertandingan sepak bola, di mana Kenta adalah salah satu pemainnya. Tapi karena Kenta termasuk siswa populer di sekolah, jadi Komi hanya bisa memandanginya dari kejauhan dan belum berani mengungkapkan rasa sukanya. Sementara saat di rumah, Komi ternyata tidak pernah akur dengan ayahnya. Ia merasa kesal karena ayahnya sering menaruh barang-barang secara sembarangan. Sang ayah bernama Kyoichi itu merasa sedih diomeli putrinya sendiri. Sembari memandangi foto Komi yang masih kecil, Kyoichi merasa dulu mereka sangat dekat. Bahkan Komi pernah bilang akan menikahi ayahnya karena saking sayangnya. Sebelum berangkat, sang ibu memberikan jimat yang dititipkan nenek mereka kepada Kyoichi dan juga Komi. Jimat berwarna merah untuk Komi, sedangkan jimat putih untuk Kyoichi. Neneknya pernah berpesan agar mereka selalu membawanya karena jimat itu dapat melindungi mereka. Komi dan ayahnya kemudian pergi beraktivitas seperti biasa. Namun selama perjalanan, mereka seolah seperti orang yang tidak saling kenal. Akan tetapi di perjalanan, tiba-tiba angin bertiup kencang dan menjatuhkan pipa besi yang ada di jalan, mengakibatkan Komi dan ayahnya jatuh pingsan. Keduanya dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan, namun sama-sama belum sadarkan diri. Setelah beberapa waktu, akhirnya Komi dan ayahnya kembali siuman. Beruntung Komi hanya mengalami luka memar ringan karena ada ayahnya yang melindungi. Komi pun bangun dan ingin mengucap terima kasih kepada ayahnya. Akan tetapi saat membuka gorden, dia bingung melihat kenapa malah wajahnya sendiri yang ada di depannya. Kyoichi dan Komi pun serempak berteriak karena mereka berdua ternyata telah bertukar tubuh. Tak berapa lama Kenta pun datang. Tanpa tahu Komi dan ayahnya bertukar tubuh, Kenta malah langsung memeluk Komi yang sebenarnya itu ayahnya Komi. Komi hanya bisa melihat dengan perasaan kecewa karena bukan dia yang dipeluk. Merasa risih dipeluk oleh pemuda tak dikenal, Kyoichi secara dingin mengusir Kenta untuk segera pergi. Komi kesal karena ayahnya tidak bersikap ramah. Ia berharap bisa secepatnya kembali normal ke tubuh masing-masing. Begitu juga dengan apa yang diharapkan Kyoichi. Komi memperingatkan agar ayahnya tidak melakukan apa-apa pada tubuhnya dan memastikan ayahnya selalu menutup mata sewaktu ke toilet. Kalau mereka menceritakan kepada dokter atau orang lain, pasti mereka akan disangka tidak waras. Sampai mereka sudah diizinkan pulang ke rumah, tubuh keduanya masih tetap tertukar. Ibunya sebenarnya merasakan kalau ada yang aneh dengan sikap suami dan putrinya. Besok mereka harus sudah beraktivitas seperti biasa. Akan tetapi karena mereka masih bertukar tubuh, perlu didiskusikan tentang apa yang harus dilakukan mulai dari mengganti casing HP, bahkan Kyoichi juga menyerahkan buku catatan tentang pekerjaannya di kantor. Mereka sama-sama sepakat kalau hal ini tetap harus dirahasiakan. Komi menerima pesan dari Kenta yang ingin menanyakan kabarnya. Kenta bilang dia ingin membicarakan sesuatu dengan Komi yang tidak bisa ia bicarakan di sekolah. Dan dia pun mengajak Komi untuk bertemu pada hari Sabtu ini. Komi langsung memohon pada ayahnya agar dia mau menemui Kenta, tapi ayahnya malah tidak mengizinkan Komi berpacaran. Esok harinya, ayah Komi sudah sampai di sekolah. Kyoichi yang sekarang ada di tubuh putrinya berencana menemui Kenta dan menyetujui ajakannya bertemu di hari Sabtu nanti. Kyoichi menganggap pertemuan ini adalah kesempatan bagus untuk menghalangi Kenta berhubungan dengan Komi. Ia sudah punya rencana agar pertemuan dengan Kenta dibuat membosankan dan Kenta akan merasa ilfil terhadap Komi.
Sementara Komi yang berada di kantor ayahnya terlihat bingung harus bersikap bagaimana. Di sana Komi bertemu dengan beberapa orang karyawan yang menjadi bawahan ayahnya. Diketahui bahwa ayah Komi adalah ketua tim departemen bisnis. Pagi itu diadakan rapat penting untuk mempresentasikan produk baru ke para atasannya. Namun Komi yang merasa bosan melihat ada pesan masuk dari Kenta yang memberitahu soal janji bertemu di hari Sabtu. Komi yang merasa senang bisa pergi kencan dengan Kenta, melompat kegirangan sampai-sampai dia ditegur. Di sekolah, Ritsuko sahabatnya semakin merasa ada yang aneh dengan Komi, yang cara bicaranya berubah seperti orang yang sudah tua, dan cara jalannya juga aneh seperti laki-laki. Meski begitu, sebagai sahabat Ritsuko tetap mendukung Komi agar bisa berpacaran dengan Kenta, karena dia tahu Komi sudah lama menyukai Kenta. Setibanya di rumah, antara ayah dan anak ini saling memberi laporan tentang apa saja yang terjadi di sekolah maupun di kantor. Komi lalu membicarakan soal pertemuan hari Sabtu dengan Kenta. Baginya pertemuan ini adalah kesempatan terbesar dalam hidupnya. Komi akan mendandani ayahnya untuk bertemu dengan Kenta dan berharap ayahnya bisa bertingkah seimut mungkin dan menyembunyikan sisi laki-lakinya. Komi yang mengawasi ayahnya merasa kesal karena bukan dia yang sebenarnya berkencan dan hanya bisa melihat dari kejauhan. Ternyata Kenta mengajak ayahnya ke museum seni bonsai. Kyoichi malah merasa senang karena kebetulan dia memang punya hobi menikmati keindahan bonsai. Tentu Kenta tidak menyangka Komi bisa punya hobi yang sama dan berpikir kalau usahanya memikat Komi berhasil. Padahal ia sama sekali tidak tahu bahwa yang diajaknya berkencan sebenarnya ayahnya Komi. Saat di restoran, Kyoichi sengaja memesan porsi makanan yang besar agar Kenta tidak suka melihatnya. Dan dia makan dengan cuek, walaupun Kenta sedang mengajaknya ngobrol. Hal itu membuat Komi yang masih mengawasi keduanya merasa kesal. Ia pura-pura menelpon agar ayahnya juga mendengar dan menanggapi obrolan Kenta. Setelah makan, Kenta dan Kyoichi berjalan ke pinggir sungai. Kyoichi mengira Kenta sudah ilfil berjalan seharian dengannya yang pasti membosankan. Tapi Kenta malah berkata sebaliknya bahwa hari ini sangat menyenangkan buatnya. Dia seperti menemukan sisi baru dari Komi dan merasa beruntung karena memiliki hobi yang sama sehingga Kenta menjadi lebih antusias. Bahkan ia merasa terhibur saat makan tadi, yang mana Kenta justru menganggap Komi itu imut karena makannya banyak. Di tempat itu Kenta akhirnya mengungkapkan perasaan sukanya kepada Komi dan ingin menjadi pacarnya. Tapi saat ayahnya akan menjawab, tiba-tiba Komi yang sedari tadi melihat mereka dari kejauhan memutuskan datang untuk memotong pembicaraan. Kenta jadi bingung kenapa ayahnya Komi bisa ada di sana. Ternyata Komi sengaja mencegah ayahnya menjawab karena dia ingin Kenta mengutarakan perasaan nanti ketika Komi sudah kembali ke tubuhnya yang asli. Ia beralasan kalau saat ini momennya kurang tepat, jadi dia berharap Kenta mau menyatakan perasaannya lagi pada Komi suatu saat nanti. Setelah itu, Komi dan ayahnya pergi meninggalkan Kenta. Sesampainya di rumah, Komi berterima kasih kepada ayahnya karena sudah berusaha keras hari ini dan berharap ayahnya bisa menjaga hubungan baiknya dengan Kenta. Mendengar itu, Kyoichi merasa terharu karena sudah sangat lama Komi tidak pernah berterima kasih padanya. Komi lalu mengeluarkan buku pelajarannya karena mulai hari Senin depan akan ada ujian. Saat membuka bukunya, ayahnya kaget melihat pelajaran SMA zaman sekarang ternyata jauh lebih sulit dibanding zamannya dulu. Keesokan hari di sekolah, Kyoichi terpaksa harus menggantikan putrinya mengerjakan ujian. Ia benar-benar mengalami kesulitan menjawab soal-soal tersebut. Oleh sebab itu, Ritsuko mengajak belajar bersama di rumah Komi setelah pulang sekolah, dan dia akan meminta bantuan Kenta untuk mengajari mereka. Komi yang mendapat informasi dari ayahnya langsung setuju, dan dia akan memberitahu ibunya kalau temannya akan datang ke rumah mereka. Sesuai rencana, Kyoichi pulang ke rumah bersama dengan Kenta dan Ritsuko. Namun Ritsuko tiba-tiba bilang punya rencana lain kalau dia ada janji kencan dengan kekasihnya Tomohiro, lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Rupanya Ritsuko sengaja agar Komi dan Kenta bisa berduaan saja di kamar. Mendadak Komi juga pulang dari kantor ayahnya karena merasa tidak tenang Kenta akan belajar di rumahnya. Tapi Kyoichi meminta Komi tidak mengganggu mereka belajar. Komi yang tidak bisa tinggal diam selalu berusaha mencari-cari kesempatan agar dia bisa masuk ke kamar, seperti dengan mengantarkan kue atau minuman. Sewaktu Kyoichi tak sengaja menjatuhkan gelas, Kenta mencoba membantu, tapi malah membuat jarak keduanya makin berdekatan.
Komi lagi-lagi datang mencegah ayahnya melakukan hal yang tak diinginkan. Sampai-sampai ibunya memarahi suaminya karena terus mengganggu putrinya. Dari situ Kenta merasa kalau Komi sangat disayang oleh orang tuanya. Jika Komi sudah bisa mengatur perasaannya, dia meminta izin untuk menyatakan cintanya lagi. Komi merasa sedih karena dia tidak dalam posisi normal sekarang, padahal Kenta sudah mau menyatakan perasaannya. Di hari ujian terakhir, Kyoichi masih kesulitan dan tidak bisa menjawab soal dengan baik. Gurunya pun menyuruh orang tua Komi untuk datang besok sepulang sekolah. Kyoichi pun menyampaikan pada istrinya yang sekarang jadi ibunya untuk merahasiakan pertemuan di sekolah pada ayahnya, tapi istrinya malah tidak sengaja bicara kalau ada pertemuan orang tua saat Komi dan ayahnya akan berangkat. Komi bertanya apakah ini karena nilainya buruk, tapi ayahnya beralasan kalau ini hanya pertemuan orang tua biasa. Di kantor ayahnya, Komi sebagai ketua tim sedang rapat membahas tentang penjualan parfum. Teman kerjanya mengira kalau Kyoichi tidak punya inovasi dan cuma mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasannya. Tapi karena itu Komi, dia tidak terima dan langsung menyebut kalau parfum seperti ini tidak akan laku dijual, dan itu membuat semua peserta rapat terkejut. Kembali ke sekolah, Kenta menyadari Komi yang sedang murung. Untuk itu dia mengajaknya makan siang bersama. Sewaktu makan, Kenta menyuapi Kyoichi bekal makanan yang dia masak sendiri. Dan Kyoichi merasa kalau Kenta sangat keren karena dia juga bisa memasak. Kenta sebenarnya memang hobi memasak dan membuat bekal sendiri setiap hari. Tapi Kenta menyembunyikan dari teman-temannya karena takut image-nya sebagai kapten sepak bola jadi berbeda akibat hobi tersebut. Namun Kyoichi punya pendapat lain. Menurutnya Kenta tidak perlu menyembunyikan hobinya itu karena hal yang positif kalau kita dapat melakukan sesuatu yang menyenangkan diri sendiri tanpa perlu memandang gender seseorang. Hari itu ibu Komi datang ke sekolah dan bertemu dengan wali kelas. Si wali kelas menyampaikan kabar buruk bahwa hasil ujian Komi hampir semuanya mendapat nilai merah kecuali ujian sejarah Jepang. Jika seperti ini terus, dikhawatirkan Komi akan mengulang kelas. Menurut wali kelasnya selama ini Komi selalu berada di peringkat atas dan merasa heran kenapa nilainya bisa tiba-tiba turun. Kenta yang kemudian datang memberitahu wali kelas apa penyebab nilai Komi turun, yaitu akibat mengalami kecelakaan. Hal itulah yang membuat Komi menderita syok berat dan belum bisa fokus belajar. Komi pun tiba-tiba jadi punya ide. Ia sengaja berakting sebagai ayahnya dengan bilang kalau dia telah gagal menjadi seorang ayah. Dan Kyoichi juga meneruskan sandiwara kalau dia tidak mau membuat orang lain khawatir sehingga tidak mampu mengungkapkan masalahnya. Keduanya pun berpura-pura menangis sembari berpelukan, dan itu berhasil membuat wali kelasnya jadi ikut terharu. Wali kelas pun berniat membantu Komi dengan hanya memberikan tugas agar dia bisa mendapatkan nilai tambahan. Karena tugasnya cukup banyak, Kenta menawarkan diri akan membantu Komi mengerjakan tugasnya. Rencana mereka akan mengerjakan tugas itu di villa milik Tomohiro bersama dengan Ritsuko dan juga Kenta. Awalnya Kyoichi tidak memberi izin karena ia melarang cewek dan cowok SMA menginap bersama. Tetapi setelah putrinya memohon dan lupa kalau dirinya yang menggantikan Komi, akhirnya Kyoichi mau pergi ke villa tersebut. Keesokan hari setelah perjalanan cukup jauh, Kyoichi bersama teman-teman Komi akhirnya sampai di villa Tomohiro. Kyoichi meminta maaf karena telah merepotkan dan berterima kasih sudah mau meluangkan waktu mereka untuk membantunya. Mereka semua hanya tertawa mendengar cara bicara Kyoichi yang terdengar seperti orang tua. Di kantor, Komi mendapat teguran dari atasannya karena dia mengunggah aktivitas selama di kantor ke sosial media. Awalnya pengikutnya hanya 3 orang. Setelah video jogetnya viral, dalam satu malam pengikutnya bertambah pesat jadi 50.000 orang. Tapi sayangnya Departemen Humas menegur Komi karena telah melanggar aturan perusahaan. Sementara di villa, akibat suatu kejadian saat itu hampir terjadi ciuman antara Kyoichi dengan Kenta. Merasa panik, Kyoichi malah mendorong Kenta dan dia merasa bersalah telah melakukannya. Sewaktu akan tidur, Kyoichi merasa tidak nyaman jika harus tidur satu kamar dengan Ritsuko yang merupakan anak gadis orang lain. Dia lalu menuju ruang tamu untuk tidur, tapi secara kebetulan ia bertemu dengan Kenta yang juga belum bisa tidur. Kenta merasa Komi yang sekarang agak berbeda dengan Komi yang dulu dikenalnya. Kenta tidak tahu harus bersikap bagaimana, dan itu menyebabkan dia kehilangan kepercayaan diri. Kenta pun menanyakan apakah Komi menyukainya. Tapi karena dia bukan Komi, Kyoichi hanya bisa terdiam, tidak tahu harus menjawab apa.
Setelah kejadian di villa kemarin, Kyoichi merasa hubungannya dengan Kenta menjadi renggang. Namun dia sengaja tidak memberitahu Kome karena takut putrinya itu akan marah padanya. Kome dan ayahnya menemui wali kelas untuk mengumpulkan tugas tambahan. Kome yang menggantikan ayahnya punya satu permintaan kepada wali kelasnya, yaitu dia punya suatu program mengembangkan produk kecantikan di kantornya, sehingga berencana ingin mewawancarai murid-murid di sekolah ini. Merasa hal ini bisa menjadi pembelajaran sosial bagi murid-muridnya, maka si wali kelas mau mengizinkan rencana tersebut. Sepulang sekolah, Kyoichi bersama Ritsuko pergi berbelanja di sebuah toko. Secara kebetulan, Kyoichi melihat Kenta yang sedang dihampiri seorang gadis cantik. Dia jadi berpikir, apa karena sudah ditolak, makanya Kenta mencari cewek lain? Keesokan hari, Kome dan rekan setim ayahnya datang ke sekolah untuk melakukan wawancara, menanyakan bagaimana pandangan mereka terhadap parfum Rainbow Dream yang dikembangkan oleh perusahaan mereka. Kenta yang datang terlambat ternyata ditemani gadis yang dilihat Kyoichi kemarin. Gadis bernama Rinka itu merupakan teman masa kecilnya Kenta yang berasal dari sekolah lain. Rupanya dia sempat mendengar tentang wawancara ini dari Kenta dan mengaku tertarik dengan produk kosmetik sehingga memutuskan ikut. Kome mendengarkan pendapat teman-temannya mengenai parfum itu. Mereka bilang harganya terlalu mahal untuk anak SMA, kemasannya juga sedikit kuno dan tidak cocok untuk dijual di Toserba. Sedangkan Rinka, ia memberikan catatan kira-kira apa saja yang diperlukan agar parfum itu bisa laku di pasaran. Kome menjadi murung karena dia merasa Rinka jauh lebih sempurna dibanding dirinya. Kome sempat merasa Kenta benci dengannya karena itu dia mendekati gadis lain. Dia merasa tidak bisa menang dari Rinka karena lebih mengenal Kenta sudah sejak lama. Selain itu, Rinka sangat cantik dan juga pintar. Sebagai ayah, Kyoichi juga merasa sangat bersalah. Dia berpikir akibat dirinya Kenta jadi beralih menyukai gadis lain. Kyoichi sadar dia tidak boleh membiarkan ini. Jadi sewaktu Kenta sedang berlatih sepak bola, Kyoichi memanggil Kenta untuk memberikan jimat dari neneknya Kome. Mungkin dengan memegang jimat itu akan membantu Kenta memenangkan pertandingan. Malam itu di rumah, ibunya bilang kalau dia sudah menelpon nenek untuk menanyakan soal jimat itu. Menurut cerita si nenek, pernah ada orang yang bertukar tubuh karena jimat itu. Hal itu membuat Kome dan Kyoichi akhirnya mengerti benda apa yang membuat mereka bertukar tubuh. Mereka pun ingin tahu apakah ada cara agar orang yang bertukar tubuh bisa kembali normal. Kata neneknya ada, tapi yang jadi masalah, si nenek lupa bagaimana caranya. Kome dan ayahnya pun optimis mereka bisa kembali normal selama ada jimat itu. Tapi Kyoichi baru ingat kalau jimatnya sudah diberikan kepada Kenta. Hanya saja, sekarang Kenta sedang pergi ke gunung untuk berdoa di sebuah kuil sebelum pertandingan. Kome dan ayahnya sampai rela memanjat gunung demi segera mengambil jimat itu. Setelah lumayan mencari, akhirnya mereka bertemu dengan Kenta. Kome dan ayahnya meminta maaf kepada Kenta agar mau mengembalikan jimat itu. Ketika Kenta akan mengambil jimat di tasnya, tiba-tiba terdengar suara beruang. Karena takut, Kyoichi malah terpeleset, sehingga Kome dan Kenta yang menahannya juga ikutan terjatuh. Mereka bertiga pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Akan tetapi, di sana terjadi keanehan lain. Kome ternyata berhasil kembali ke tubuh aslinya. Tapi sekarang, giliran ayahnya dan Kenta yang bertukar tubuh. Mereka berdua sama-sama terkejut. Kenta akhirnya tahu semuanya bahwa selama ini bukan Kome orang yang dia ajak berkencan, belajar di villa, dan orang yang tahu tentang perasaannya. Tapi orang itu sebenarnya ayahnya Kome. Kome meminta maaf kepada Kenta karena tidak pernah memberitahunya. Namun timbul masalah baru. Kome malah kehilangan jimatnya atau lupa menaruhnya di mana. Tidak ada pilihan, sementara mereka harus menjalankan peran masing-masing, yang mana Kyoichi akan menggantikan Kenta bertanding sepak bola. Sedangkan Kenta akan menggantikan Kyoichi ke kantor sampai mereka menemukan jimat tersebut. Paginya, ibunya Kome merasa takjub melihat suaminya sekarang pandai memasak dan rajin bersih-bersih. Padahal yang ada di dalam tubuh suaminya sebenarnya adalah Kenta. Sewaktu Kome menemui ayahnya di lapangan sekolah, Rinka ternyata turut datang untuk menyemangati Kenta dan melakukan mantra dengan menempelkan dahi agar Kenta merasa tenang bertanding. Tapi karena itu ayahnya Kome, ia justru merasa risih dengan halusinasi anak zaman sekarang. Sementara di kantor, Kenta menelpon Kome menanyakan bagaimana cara mengetes aroma saat membeli parfum secara online. Kome teringat plastik pembungkus barang dan dia jadi punya ide.
Kenta kemudian menyampaikan idenya itu untuk memasukkan aroma parfum Rainbow Dream ke dalam udara pembungkus itu, sehingga konsumen dapat langsung mencium aroma parfum sekaligus sebagai bahan promosi juga. Timnya merasa ide itu bagus dan akan mencari tahu apakah ini bisa segera diwujudkan. Di sisi lain, Kyoichi ikut bermain sepak bola, padahal Kenta dan Komi sudah menyuruhnya untuk tidak bermain. Benar saja, Kyoichi yang terbiasa bermain dodgeball malah melakukan kesalahan dengan memegang bola dan mengakibatkan wasit memberinya kartu kuning. Namun keberuntungan sepertinya berpihak pada Kyoichi. Dalam satu kesempatan yang tak terduga, ia berhasil mencetak gol penentu. Timnya memenangkan pertandingan dan akhirnya menuju ke final. Rinka sempat menemui Kyoichi untuk mengajaknya pulang bersama, tapi ayah Komi menggunakan kesempatan itu untuk jujur tentang perasaan Kenta. Kalau Kenta sebenarnya menyukai Komi dan berharap sebagai teman dari kecil, Rinka juga bisa menerimanya. Rinka hanya tidak mengerti kenapa Kenta malah memilih cewek yang pergi di tengah pertandingan. Komi ternyata kembali pergi ke gunung untuk mencari jimatnya yang hilang. Hingga malam tiba, akhirnya Komi pulang dalam keadaan kotor. Dia ternyata berhasil menemukan jimat itu dan berharap besok ayahnya dan Kenta bisa kembali normal. Hanya saja, mereka sama-sama belum tahu bagaimana cara menggunakan jimat itu dan apa syaratnya agar bisa bertukar tubuh lagi. Ibunya mendengar cerita nenek Komi bahwa jimat itu dibuat oleh seorang pendeta kuil dengan menggunakan pohon suci, lalu memberikannya kepada warga desa untuk melindungi mereka. Tapi tak lama setelah itu terjadi kebakaran hebat yang menghanguskan seluruh desa, sehingga pohon suci dan kuil juga ikut terbakar. Anehnya warga desa yang menyimpan jimat itu selamat, tetapi sebagai gantinya terjadi pertukaran tubuh. Namun neneknya tidak tahu caranya kembali ke tubuh masing-masing. Meski begitu, antara Kyoichi dan Kenta sudah sama-sama menerima dan siap berkorban melakukan yang terbaik demi tubuh mereka saat ini sampai mereka kembali normal. Ketika Kyoichi dan Kenta berjabat tangan, tiba-tiba muncul angin yang berhembus kencang dan membuat mereka terjatuh hingga pingsan. Tak berapa lama keduanya tersadar. Mereka sama-sama merasa senang karena akhirnya telah kembali ke tubuh asal. Menyadari hampir terlambat, Komi mengingatkan mereka untuk segera bergegas menuju kantor dan tempat pertandingan. Setibanya di lapangan, kini Komi bisa memberi semangat kepada Kenta secara langsung. Karena itu, Kenta tidak akan menyia-nyiakan Komi yang sudah banyak berjuang demi dirinya. Sementara di kantor, rapat sudah selesai dan Kyoichi datang terlambat. Rencana tim Kyoichi ternyata ditolak pimpinan mereka. Tetapi Kyoichi tidak mau menyerah menyadarkan atasannya. Kalau mereka masih menerapkan cara lama, perusahaan tidak akan pernah berkembang. Jadi dia ingin mengubahnya untuk generasi di masa depan. Meski berisiko, Kyoichi memohon kepada atasannya agar mau mempercayai mereka. Setelah dibujuk Kyoichi, akhirnya atasannya setuju dengan rencana mereka. Dan dia bersama timnya akan berusaha untuk mewujudkannya. Seusai rapat, Kyoichi bergegas menuju lapangan sepak bola untuk menonton Kenta bertanding. Komi turut lega karena rencana ayahnya sukses. Saatnya penentuan siapa pemenang pertandingan hari ini. Karena skor masih imbang di babak tambahan, maka dilanjut dalam adu penalti. Dan saat giliran Kenta menjadi penendang, ia berhasil melesakkan gol penentu yang memastikan timnya menjadi juara. Komi dan ayahnya mengucapkan selamat kepada Kenta. Rinka juga ternyata tetap datang menonton dan dia ingin berbicara berdua dengan Komi. Rinka meminta maaf karena sudah jahat kepada Komi. Dia sebenarnya merasa kesepian sebab Kenta adalah temannya semasa kecil. Tapi sewaktu Kenta bilang dia menyukai Komi, Rinka akhirnya mengerti dan berharap bisa berteman juga dengan Komi. Begitu juga dengan Komi yang berterima kasih karena berkat catatan dari Rinka, pekerjaan ayahnya menjadi lancar dan sukses. Di atap sekolah, Kenta mengembalikan jimat milik Komi. Dia bersyukur karena dengan pertukaran tubuh itu dia bisa lebih dekat dengan Komi. Dan Kenta juga mengungkapkan kalau dia sudah menyukai Komi sejak pertemuan pertama, yaitu sewaktu Komi akan ujian masuk SMA. Setelah itu Kenta tahu Komi sering memperhatikannya secara diam-diam dan itu telah memberinya semangat. Akhirnya Kenta menyatakan perasaannya lagi, kalau dari hati terdalam ia tulus menyukai Komi. Saat ini tak ada lagi keraguan-raguan sehingga Komi langsung menerimanya dengan perasaan bahagia. Sejak hari itu mereka akhirnya resmi berpacaran. Sepulangnya ke rumah, ayahnya tampak senang karena sejak Komi menggunakan tubuhnya, wajah ayahnya lebih mulus terawat. Tak berapa lama, ibunya datang dengan membawa buku yang berisi tentang sejarah jimat tersebut.
Disebutkan jika dua orang yang memegang jimat saling memikirkan ingin melindungi, maka mereka akan bertukar tubuh dan kembali normal. Menukar tubuh dengan jimat itu bertujuan untuk lebih saling memahami satu sama lain. Tapi yang terpenting adalah waktu 7 hari setelah mereka kembali normal. Jika mereka sampai bertengkar lagi dalam waktu 7 hari itu, maka mereka akan bertukar tubuh lagi meski tanpa jimat sekalipun. Oleh karena itu, Kome berharap agar ayahnya dan Kenta bisa tetap akur dengannya selama 7 hari ini. Mereka berusaha menjaga hubungan baik agar tidak terjadi pertukaran tubuh lagi. Sesuai syarat, 7 hari pun telah mereka lalui dengan selamat. Di satu sisi, Kyoichi pernah ingin menyerah menghadapi masalah perusahaan, tapi berkat bantuan Kome, ia jadi punya keyakinan mengenai rencana-rencana baru di masa depan. Kyoichi cuma berharap Kome tidak kembali bersikap dingin lagi padanya. Sedangkan di sisi lain, Kome ingin ayahnya mau lebih terbuka dan bisa bercerita masalah apapun kepada dirinya. Karena sebenarnya Kome selalu mengidolakan ayahnya, dan sejak bekerja di kantor ayahnya, ia jadi punya impian besar, yaitu ingin mengirim produk berkualitas Jepang ke seluruh dunia. Cerita pun berakhir. Pendapat bahwa orang tua itu selalu benar adalah salah. Karena sebagai anak, kalian juga punya hak untuk menentukan pilihan. Tapi setiap kali mengungkapkan pendapat, sebaiknya diucapkan dengan cara yang sopan dan selembut mungkin. Bisa saja dengan pendapat itu mampu memecahkan masalah bersama. Kita juga boleh memilih jalan kita sendiri dan apa yang pantas dan cocok untuk diri kita. Asalkan orang tua juga selalu ada dan mensupport kita untuk saling memberikan masukan demi kebaikan bersama. Semoga cerita ini dapat memberi manfaat untuk kalian. Terima kasih telah menonton hingga akhir dan sampai jumpa di kesempatan lainnya.